Oke, sebelum gue mulai videonya, gue mau cerita sedikit dulu bahwa kemarin-kemarin gue lagi iseng scroll-scroll feed di Tokopedia gue dan ngeliat postingannya Aoki bahwa mereka ngejual dua buah barang yang harganya menarik sekali. Yang pertama adalah sebuah headset, tipenya itu GHS5. Headsetnya ada di sini di PC gue dan masih gue tes-tes. Nanti ada juga video reviewnya. Dan satu lagi adalah si keyboard. Ini yang ada di depan gua sekarang dan akan gua review di video kali ini. Ini tipenya itu KMG6 dan dua-duanya ini harganya 180.000. Harga normalnya katanya sih 1,7 juta. Nanti bakalan gua singgung-singgung tentang harga di akhir video. Sekarang kita mulai aja reviewnya untuk si Aoki KMG6 ini. So, gue akan mulai dari kelengkapannya dulu. Pertama ya, kalian dapat si keyboardnya dan include sama kabelnya, karena ini kabelnya nggak detachable, langsung nempel di keyboardnya. Kemudian kita dapat ini juga di kabelnya, semacam velcro atau cable ties, udah nempel di kabelnya. Kemudian kita dapat dusnya. Dusnya seperti ini, dan ini kondisinya nggak estetik banget. Karena di bagian bawah sini penyok, bagian atas penyok. Meskipun si Aoki ini ngasih bubble wrap di packingnya, cuman nggak tahu sih. Mungkin kurirnya mantan pemain Smackdown ya, jadi digitu-gituin. Ya entahlah, tapi nggak apa-apa. Yang penting dalamnya aman sih, dus bodo amat lah. Kemudian kita dapat sebuah ini key puller, ini untuk keycaps ya, bukan untuk switch. Terus kita dapat ini penutup USB-nya. Kemudian kita juga dapat stiker kunci. Ini seperti biasa produknya Aoki dapat beginian. Gue juga kalau nggak salah terakhir beli kabel datanya iPhone tuh dapat ini juga deh. Kemudian kita dapat user manual cuy. Dan user manualnya kondisinya kacau banget sih. Ini ngelipat dari sananya benar-benar kusut. Terus di bagian staplesnya ini karatan semua nih. Bisa lihat karat doang tuh. Jadi ini membuktikan bahwa kemungkinan besar nih produk lama atau stok lama yang dicuci gudang, makanya dijual dengan harga murah sekali. Yaudah, bodo amat. Masalah manual book, yang penting sih keyboardnya aman. Gue cek di headernya, di switch-switch juga semuanya aman semua, fungsi juga normal semua. Nah, untuk keyboardnya sendiri dia bawa format full size dengan total 104 keys. Kalau full size berarti di bagian kanannya ada numpad. Nah, di atasnya numpadnya sini ada 3 buah lampu indikator untuk 6 block, caps lock, sama scroll lock. Nah, dia juga bawa format model floating keys gitu ya. Makanya kelihatan nih bagian switchnya itu langsung nempel ke bagian top frame-nya, nggak mendelep ke bawah. Dan top frame-nya ini pakai bahan aluminium, ada teksturnya yang bagus sih, gue suka sama build quality dari aluminiumnya. Kerasa kokoh, kerasa cukup premium lah untuk harga segini. Kemudian sisanya ini pakai bahan plastik, di bagian atas plastik, belakang ke bawah juga plastik semua, samping-samping plastik. Dan plastiknya ada teksturnya juga dengan warna hitam dop, yang menurut gua plastiknya juga lumayan oke sih build quality-nya. Apalagi kalau inget harganya gua dapat di Rp180.000. Oke, kemudian di bagian bawahnya sini dia punya karet nih di bagian bawah. Ini untuk menyangga biar keyboardnya nggak gampang geser-geser. Terus dia punya kaki juga dan ini bisa ditilep, bisa dibuka, cuman satu step doang sih. Di bagian bawah sininya ini bodinya plastik seperti yang tadi gue bilang. Pokoknya selain di bagian top frame ini plastik semua sih. Kemudian kabelnya ini fix seperti yang tadi gue bilang juga, nggak detachable, dan ini kabelnya panjangnya 1,5 meter dengan USB header yang gede kayak gini, cuman sayangnya belum gold plate. Dan kabelnya ini belum sleeving juga, jadi masih karet-karetan gini, dan karetnya ini lembek-lembek gitu cuy. Tapi nggak elastis ya, ini aja udah gue buka lama nih, masih aja bentuknya kayak gini nih, agak nekuk, nggak lurus-lurus. Padahal udah lumayan lama dibiarin kayak gini, nggak ditilap-tilap. Nah, kemudian untuk fitur standar dalam dunia pergamingan itu udah ada semua di sini. Windows Lock udah ada, tinggal pencet FN plus Windows. Kemudian N-key rollover udah ada, anti ghosting udah ada. Dan ditambah lagi dia punya spill resisten. Meskipun spill resistennya gue nggak tahu ada termnya nggak, misalkan airnya itu cuman bisa nahan berapa mili atau gimana, gue nggak tahu karena di deskripsi di Tokopedia-nya itu nggak ada, dan gue cek di websitenya pun nggak ada, cuman ada spill resisten doang, dibilang tahan karat kayak gitu-gitulah. Udah sebatas itu doang, dan gue nggak akan nyoba ke keyboard ini karena takut rusak cuy. Nah, untuk keycapsnya sendiri dia pakai keycaps yang modelnya double shot atau double inject, dimana di bagian karakternya itu warnanya putih burem kayak gini untuk nge-diffuse cahaya. Jadi di bagian karakternya ini bakalan tembus lampu LED-nya. Dia juga punya lampu-lampuan cuy. Oke, sekalian aja ini udah gue buka keycapsnya, kita akan bahas switchnya. Di sini udah kelihatan bahwa switchnya ini pakai blue switch, dan blue switchnya punya OTEMU.
seperti Otemu Blue yang lainnya, lifespan-nya bisa sampai 50 juta kali klik. Untuk expression force-nya juga sama seperti Otemu Blue yang lainnya, di sekitaran 50 cn, tapi plus minus ada toleransi di sekitaran 10 cn. Untuk rasanya sama banget, ada feel tactile-nya, ada feel clicky-nya yang menurut gue sih enak banget kalau dipakai ngetik. Nah, daripada berlama-lama, langsung aja kita dengerin suara ketikannya bagaimana cuy. Oke, suaranya kayak gitu ya, seperti Otemu Blue yang lainnya juga sama aja. Paling beda-beda tipis doang sih. Yang bikin beda suaranya adalah karena keycaps dan karena desain body. Tapi itu tipis banget suaranya. Kalau kalian nggak ngamatin ya nggak akan kenotis juga. Nah, ngomong-ngomong soal switchnya, ini terakhir kali gue pegang Otemu Blue itu di DA Mecha 5, udah gue review juga. Dan di sana gue nyebutin bahwa ada isu spring ribbonnya Otemu Blue yang suaranya tuh lumayan kencang banget di DA Mecha 5. Tapi sebelum Mecha 5, gue udah pernah nyobain Otemu Blue lainnya dari brand yang beda. Bahkan dari DA-nya pun selain Mecha 5 yang pakai Otemu Blue udah pernah gue coba. Itu suara spring ribbonnya nggak terlalu kedengeran. Dan di Aoki ini beruntungnya suaranya sama, nggak kedengeran, nggak terlalu kedengeran. Bener-bener kalian kalau mau dengerin harus deketin telinga kalian ke keyboardnya atau bener-bener di-analyze, diamatin sekali. Kalau sekilas pakai ngegame, pakai ngetik sih nggak akan kenotis. Tapi di Mecha 5 itu kenotis banget. Kalau kalian penasaran sama gimana isu spring ribbonnya, silahkan tonton aja di video review gue tentang si Mecha 5. Oke, sekarang gue akan bahas lampu-lampuannya cuy. Jadi dia ini punya lampu-lampuan, tapi formatnya itu cuma 6 zone. Jadi cuma satu garis kayak gini horizontal, itu cuma satu warna doang. Contohnya di bagian bawah sini ini warna merah. Ya udah cuman warna merah doang, kalian nggak bisa ganti per tombolnya. Atau satu baris gini mau warna putih, itu nggak bisa cuy. Udah merah ya merah aja. Yang bisa kalian ganti itu cuman mode transisinya doang. Dan cara ganti mode transisinya tinggal pencet tombol Fn plus INS. Nah, selain mode lampu-lampuan tadi, kalian juga bisa ngatur untuk brightness dan speed transisinya. Tinggal pencet tombol Fn plus arrow atas untuk naikin intensitas brightnessnya, dan Fn plus arrow bawah untuk nurunin intensitas brightnessnya. Dia total punya 5 step intensitas brightness. Itu bagus banget sih, punya step sebanyak itu untuk keyboard budget ya. Kemudian untuk speed transisinya tinggal pencet Fn plus arrow kanan untuk naikin speed transisi, dan arrow kirinya untuk turunin speed transisi. Nah, kalau kalian bosen sama mode-mode transisi tadi lewat Fn plus INS, Aoki juga ngasih mode game yang lumayan banyak ya, dari angka 1 sampai angka 8. Jadi kalian tinggal pencet Fn plus 1 atau 2 atau 3 sampai angka 8. Itu mode-mode lampunya itu ngikutin sama game yang bakalan kalian mainin, tapi nggak otomatis detect ya. Jadi misalkan Fn plus 1 itu mode FPS ya, kalau kalian main FPS ya disetel dulu ke sono. Masih kurang modenya, ada lagi cuy. Jadi Aoki ini ngasih 2 slot memori untuk kita bisa bikin mode lampu sendiri. Ada angka 9 dan angka 0 di sini. Sebenarnya di sini ada tulisan LR1 sama LR2 sih. Kalau yang lainnya itu cuma L1, L2 sampai L8. Nah, caranya gampang banget, tinggal pencet Fn plus 0. Gue contohin yang LR2 atau 0 ya. Pencet sini. Nah, lampunya semua mati kan. Terus kita pencet lagi Fn plus home. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa lampu indikator di bagian kanan sini di atasnya numpad itu kedip-kedip. Itu artinya dia lagi nge-record. Kita sekarang tinggal pencet aja tombol mana yang mau kita nyalakan. Gua di sini mau tes tombol luar aja ya, dari sini nyala semua.
sini. Nah, ini tombol-tombol luar doang yang gue nyalain sama arrow kali. Arrow udah lah. Arrow udah nyala. Nah, modenya kayak gini. Ini masih klip-klip, masih nge-record. Kalau udah selesai nih, gue mau kayak gini, tinggal save aja, pencet tombol Fn plus N atau END. Nah, ini udah kesimpan profil kayak gini di Fn plus 0. Jadi kalau misal lagi ganti-ganti mode, yang mana yang ini, terus kalian pengen mode yang tadi gue bikin, tinggal pencet Fn plus 0. Tara, jadi deh mode yang tadi yang udah gue setting. Lumayan lah. Nah, shortcutnya selain lampu-lampuan tadi, ada juga shortcut yang fungsional banget ya, dari Fn plus F1 untuk buka my computer, ada untuk F2 buka search, F3 nya untuk buka kalkulator, F4 nya untuk buka multimedia player, F5 sampai F8 ini untuk multimedia key cuy, kayak preview song atau rewind, terus ada next song, ada play pause, sama ada stop juga. Kemudian dari F9 nya untuk mute, F10 nya untuk decrease volume, F11 nya untuk increase volume, dan F12 nya ini sama dengan Rexus Legionnaire MX 3.2 yang udah pernah gue review, yaitu untuk keylog. Jadi kalau dipencet Fn plus F12, ini semua tombolnya bakalan tidak fungsi. Jadi aman banget kalau kalian simpen keyboard ini di setup kalian, terus suka ada anak kecil masuk ke ruangan kalian mencet-mencet keyboard gitu kan, suaranya asik soalnya cetrak-cetrik. Cuman kalau di lock kayak gini ini nggak akan fungsi, jadi aman banget, PC-nya nggak akan kenapa-napa. Kalau misalkan mau nonaktifin lagi, tinggal pencet Fn plus F12. Oke, harganya udah gue sebutin tadi di awal. Gue dapat di harga Rp180.000, dan dia ini harga normal klaim Aoki-nya itu Rp1.750.000. Kemudian gue juga dapat sumber dari forum di Facebook, forum anak-anak PC, bahwa di sana banyak banget yang rekomendasiin keyboard ini untuk bisa dibilang pemula lah, atau yang baru mau pindah dari membran ke mecha, karena harganya terjangkau banget. Dan kata mereka, harganya itu yang dijual oleh retailer selain dari Aoki Official Store, dijual dengan harga sekitaran 250 sampai 285 lah. Gua lupa sekitaran segitu. Pokoknya masih di bawah 300.000. Jadi, untuk harga 1,75 itu benar-benar pure harga gimmick. Di sini gue bukan nyalain Aoki-nya, karena Aoki tidak salah. Yang salah itu konsumen Indo yang demen banget sama namanya diskon, sama namanya harga normal yang mahal dicoret jadi murah, terus jadi minat banget untuk beli. Makanya dipasang dengan harga 1,75. Kenapa gue bilang gitu? Karena 175 untuk keyboard ini sangat amat nggak worth cuy. Gope aja nggak worth menurut gue. Ini worthnya menurut gue pribadi ya, ini di harga 300.000 sampai ya maksimal 350 lah, itu masih worth. Jadi kalau kalian beli dengan kondisi yang diskonnya nggak kayak gua dapat di 180.000, misal kalian dapat, wah diskonnya cuma 320.000 bang jadinya, ya udah nggak apa-apa beli aja, karena 320.000 menurut gua masih worth it sih. Tapi kalau udah di atas 350, 499 atau 399 itu udah mulai berkurang worthnya ya, apalagi kalau kalian beli di harga normal di 1,7 juta. Kenapa 1,7 nggak worth bang? Waduh. Kalian di harga segitu ya, nambah dikit bisa dapat HyperX yang elite, bisa dapat Corsair K70, bisa dapat Black Widow TE, bisa dapat Apex 5. Kalau mau kembalian dari 1,7 bisa ngambil Black Widow Lite, karena harganya Black Widow Lite tuh cuma sekitaran 1,5 juta. Atau yang di bawah-bawahnya pun kayak daki-dakian yang non RGB itu cuma 1,3, 1,4. Yang Tuxedo terakhir 1,4an kalau nggak salah untuk yang full size. Dan keyboard-keyboard tersebut menurut gue jauh lebih premium, jauh lebih proper daripada keyboard ini. Karena di sini makro aja nggak ada, lampu-lampuannya cuman ya kayak gini six zone. Tapi kan abang tadi nyebutin Daki yang harganya segitu belum RGB loh bang, yang RGB itu 2 juta lebih. Ya oke lah, cuman si Daki ini pakai Cherry MX, sedangkan ini pakai Otemu, kelasnya beda cuy. Cherry MX per bijinya itu belasan ribu, Otemu per biji paling cuma 3.000 sampai 6.000 perak. Jadi rasanya juga emang beda sih anakan Cherry MX. Ya pokoknya nggak worth sih harga 1,7. Tapi balik lagi kalau kalian dapat di harga sekitaran 300.000 atau sama kayak gue di 180.000, ini keyboard worth it banget. Silahkan beli aja, kalian nggak akan nyesal kalau dapat di harga 180.000 kayak gue aja nggak nyesal sama sekali. Oke, itu aja videonya, itu aja yang mau gue sampaikan semua dari review keyboard ini. Dan jangan lupa untuk nantikan video gue selanjutnya nge-review GHS 5 Aoki. Gue lagi tes-tes dulu, mau mengeksplor suaranya. Dan ya udah, sampai situ aja. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.